Ya, yang kita harapkan tentu kawan-kawan milenial, anak muda ini tetap menularkan ide-ide positifnya, kreatifnya, tidak terjebak kepada hal-hal yang negatif, apalagi dunia-dunia yang menjerumuskan ke arah narkoba gitu Wah, kan. iya iya benar. Nah, tetap fokus membangun karakter diri, membangun masa depan, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Hijrah Setiawan Ibnu Hambali dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan Gusur Gudang Suara. Nah, kali ini hari ini kita udah kedatangan kuning-kuning. Waduh. Nah, sebelum kita perkenalkan siapa narasumber hari ini, Gimana tuh? ya kan? Masih banyak teman-teman yang belum subscribe channel kita. Betul. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita, langsung aja di subscribe channel YouTube kita, IH Kreatif, kemudian langsung di like dan di komen dan di share sebanyak-banyaknya. Tentu saja di IH Kreatif bukan cuma di YouTube saja nih Pak. Ada di TikTok, Instagram dan juga Reel YouTube-nya. Facebook juga ada. Justru ini sangat recommended buat kalangan Gen Z dan milenial yang sehari-harinya main HP terus. Ya, jadi langsung aja di follow ya kan, langsung di follow terus diikutin. Subscribe. Di subscribe juga. Ini ingat subscribe itu gratis guys. Iya benar. Nah, hari Oke ini lanjut Pak. Ya kan dong. Kita udah minum kuning-kuning nih. Wow. Sesuai dengan bintang tamu kita. Justru. Kebetulan bintang tamu kita ini tidak minum yang manis-manis. Iya, wah menjaga banget ya. Iya, karena beliau ini termasuk orang yang tidak menebar janji manis. Wah, apakah beliau akan memberikan bukti nyata? Kita kuliti untuk dapil 1. Iya dong. Jadi kita tanya-tanya. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Selamat datang Bang Renaldi. Siap, Ibnu sama Hijrah. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong penonton hari ini. Bang Renaldi udah sempetin hadir ke sini ya kan? Di IH Kreatif. IH Kreatif. Berarti kalau udah datang ke sini, ini saatnya kita bakal tanya-tanya. Betul. Ya, kan? Kalau bahasa milenial kita Pak, bahasa IH sahabat IH Kreatif apa? Dikuliti ya? Dikuliti. Gitu kan, dikuliti dapil berapa segala. Iya. Tapi kali ini kayaknya bukan dikuliti sih, lebih ke kita akan memberikan ruang Bang Renaldi untuk memberikan gagasan untuk anak muda dan pencerahan bagi kaum milenial. Oke, tentunya sebelum kita perkenalkan, kita juga harus lebih tahu dulu nih bahwasanya Bang Renaldi ini kebetulan beliau seorang aktivis juga dulunya yang sudah ke nasional nih. Beliau kebetulan dari HMI Bang ya? Senior di HMI Kota Lubuk Linggau, mantan ketua cabang periode 2003 2004. Kemudian juga di PB ketua cabang dulu. Ketua umum cabang Kota Lubuk Linggau. Wah, luar biasa. Terus lanjut lagi nih di pengurus besar Jakarta HMI. Katanya 2 periode Bang, bener Bang? 2 periode. Wah. Separohnya setengah periode, separohnya lagi full 1 periode 2 tahun. Wah, sudah matang ini perhelatan politiknya. Luar biasa nih. Berarti kategori aktivis ini sudah senior ini kan? Ulung Pak. Ulung ya? Ulung. Biasa. Aktivis ulung. Aktivis yang luar biasa. Nih hari ini aktivis duduk ke dunia legislatif. Iya. Sudah saatnya. Kayaknya kursi-kursi DPRD sudah memanggil Bang Renaldi nih kayaknya. Benar sekali. Iya, kan? Ini buktinya beliau pakai alma mater. Ya. Wah. Kuning. Kalau aslinya orang mana kita Bang? Aslinya kalau sukunya Minang. Suku Minang. Cuma lahir dan besar di Lubuk Linggau. Lahir di Lubuk Linggau. Orang Linggau lah. Orang Linggau. Katanya dulu pernah mondok Bang? Ya, pernah mondok 4 tahun lah. udah hatam merwa kita bentuknya. Santri ya. Cukup untuk diri sendiri aja dulu. boleh. Hal yang menariknya tuh gini Bang.
berarti abangnya tinggal di Sukajadi nih. Iya. Ini gimana ya? Boleh lah sedikit diceritain bang ya. Tahu 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu Bang Renaldi ini juga sempat mau naik nih. Naik apa tuh? Calon juga. Calon juga. Calon juga, tapi memang belum belum berkesempatan di situ. Kayaknya bang ya. Gimana perjalanannya kemarin itu bang? Kita cerita dulu ke belakang nih bang. Jadi ini hijrah dengan Ibnu. Iya bang. Persoalan calon terjun di politik ini bukan 2019 yang lalu aja. Wah. Jadi abang ini 2014 pemilu 2014 juga maju caleg DPRD Kota Lubuk Linggau, dapil yang sama ini, dapil yang satu ini juga. Iya. 2014 waktu itu kebetulan masih di Jakarta, menjadi pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi waktu itu senior kita di Golkar pusat sana, yaitu yang sekarang menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang sekarang menjabat Ketua Komisi 2 DPR RI itu adalah sebagai mentor kita waktu di Jakarta. Nah, mentor waktu di Jakarta. Jadi pada saat menjelang pemilu, kita ini kan ditanya sama senior ini, ngapain kamu jadi pejuang partai kalau nggak nyalonin? Tembak dong. Ya pada saat itu karena kita masih bujang waktu itu, masih single, jadi tinggal pilih mau nyalon apa, DPR RI, provinsi atau kota kabupaten. Ya, pada angka rasionalnya, pada tahapan rasionalnya kita memilih DPRD Kota Lubuk Linggau. Waktu itu ketika dibawa rekomendasi dari pusat, DPD Golkar Kota Lubuk Linggau ini nggak ada yang kenal sama kita, karena kita jarang pulang waktu itu. Hijrah. Masih anak mainnya di pusat. Jadi orang sini dulu pada saat awal masuk rekomendasi calon, ya sempat sedikit ada penolakan lah kan, tapi alhamdulillah bergulir dan masuk sebagai calon. Berjuang lah waktu itu, ya pada prosesnya belum juga membuahkan hasil maksimal, belum jadi, karena perolehan suara kita waktu itu cuma 389 suara. Untuk pertama sekali bang. Waktu kita masih single dulu, masih single, belum ada. Ya, tapi ada hikmah di balik itu yang sangat besar. Nggak dapat kursi DPR, dapat kursi pelaminan. Dunia akhirat. Jadi waktu itu kursi DPR-nya nggak dapat, dapatnya kursi pelaminan. Sekaligus promosi diri sih bang. Kursi pelaminan yang sampai hari ini, ya alhamdulillah dapat uang Sukajadi inilah. Uang Sukajadi pride. Nah terus lanjut, seiring kita udah pindah ke Linggau, berkeluarga, jadi kita masuk di era baru di Lubuk Linggau, dan di pengurus Golkar Lubuk Linggau waktu itu masuklah sebagai wakil ketua DPD Golkar Kota Lubuk Linggau. Itu wakil ketua bidang pemuda dan olahraga, ex officio Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, Ketua MPG Kota Lubuk Linggau. MPG-nya. Jadi pada saatnya tiba 2019 calon lagi DPRD Kota Lubuk Linggau. Yang kedua bang ya. Calon yang kedua. Jadi waktu itu memang di internal Golkar ini cukup sengit. Kontestannya ya hampir semua caleg yang ada di dapil yang internal ini itu perang total kan. Luar biasa ya. Masih belum dapat nomor cantik apa waktu itu bang? Waktu itu nomor 3. Masih cantik. Ya nomor 3, tapi memang ranking suara kita di internal nomor 2 waktu itu. Jadi selisih dengan suara yang jadi ini waktu itu 18 suara. Cuma selisih 18 suara. Jadi yang jadi itu 1692. Kita 1674. Wah, ini masih inget banget ini dengan angka-angkanya. Hanya berkesan banget bang ya. Nah, pertarungannya sengit waktu itu. Ya, jadi dari bujang 380 sekian, kita calon yang kedua naik jadi 1674. Ya ini kita maju lagi. Mudah-mudahan bisa 2 kali lipatnya lagi ini dari periode yang sebelumnya kan. Berarti yakin maksudnya bang, ini berarti yakin ya bang ya? Insyaallah. Sudah jadi gitu. Sudah jadi. Karena kita ini karakter dan kader Golkar ini ya
kader Golkar ini kan dididik untuk jadi pejuang politik. Iya. Bukan pengikut politik. Iya. Jadi ya tidak ada istilah kendor, mundur, nggak ada istilah kecil hati atau menyerah sebelum nilai-nilai perjuangan kita ini berhasil dan sampai gitu. Oke, sorry Bang, potong sedikit. Kalau misalkan ditanya nih, kenapa Abang yakin untuk di tahun ini gimana tuh? Nah, ya itu Bang. Ya, kita yang selama beberapa tahun terakhir ini merasakan baik jadi DPR maupun tidak terpilih jadi DPR, ya tetap kita prinsipnya di dalam hati adalah menebar kebaikan untuk sesama manusia, lingkungan kita di masyarakat. Jadi ya hidup ini kan sederhana aja, mau ada jabatan nggak ada jabatan tetap enjoy, tetap have fun dengan sesama, tetap care dengan kawan-kawan, makan nggak makan tetap kumpul. Gitu. Ini seru nih Bang, kalau seandainya kita berbicara tentang keyakinan Abang kayaknya sudah kalau saya pribadi nih ya, kalau dari presentasi saya melihat dari kegigihan Abang, menurut riset pribadi saya ini kayaknya sudah dari sudah di atas 70%. Nah, ini ada timbul pertanyaan nih, seandainya nanti Abang nanti terpilih, amin Bang ya. Amin. Harus dong. Amin. Harus. Ini apa sih kontribusi yang paling utama yang ketika 1 kali 24 jam Abang dilantik, nanti apa yang akan Abang berikan gitu pada terutama di Dapil 1 dan 2 ya? Ya, prinsip hidup itu pertama yang kita harus yakini dan harus istiqomahnya adalah kita nggak jadi DPR maupun setelah jadi DPR harus tetap hangat, nggak boleh ada yang berubah, harus merangkul. Ya harus hangat, harus hot, harus kumpul-kumpul juga. Ya. Kepuasan batin kita yang sebagai mantan aktivis orang-orang pergerakan ini adalah ketika di suatu saat nanti Allah menakdirkan kita punya jabatan politik, ya kepuasan batin kita itu adalah ketika orang-orang mau berkumpul di sekeliling kita. Nah, ini yang coba saya tularkan kepada kawan-kawan aktivis, kawan-kawan pergerakan, agar kiranya teman-teman ini melek politik, membedah kawan-kawan yang ada ini. Ya sangat jarang orang-orang yang ketika Abang all out nih, kira-kira ada nggak dari kader-kader Abang ataupun pemuda-muda yang milenial terus duduk dengan Abang, Bang boleh pinjam 100? Ada Bang? Untuk modal ini Bang. Ya biasalah itu. Itu kan bagian dari namanya kos politik. Silaturahmi. Untuk operasional. Biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Itu berjelas. Gitu, bahasa sekarang gitu. Iya, padahal tadi sudah diserempetin ke yang jauh kan. Masuk lagi. Aduh. Nih teman-teman ada yang mau tanyain? Silakan. Kamera? Ada yang mau tanyain? Tidak ada yang mau tanyain? Kira-kira? Mumpung ada di sini. Udah yakin sepenuhnya? Kayaknya udah yakin sepenuhnya. Iya, aduh. Kalau misalkan di kan ini kan Abang di nomor 2 Bang ya. Harus mendapatkan berapa ribu suara Bang? Ya kalau untuk target biar aman mengikuti perolehan suara ini, mengamankan satu kursi itu ya 3.000 lah suara pribadi ya. Suara pribadi 3.000 untuk mengunci kemenangan satu kursi gitu loh, untuk diri kita sendiri. Iya. Artinya kalau 3.000 itu kita tidak perlu lagi menunggu perolehan suara internal lawan maupun eksternal partai. Iya benar. Ya. Tuh, jadi kita harus mengunci di angka 3.000 suara. Tapi kalau untuk jadi kayak gimana ya, untuk jadi ketua DPR itu ataukah memang dari perolehan suara juga atau gimana sistemnya? Kalau rumusan untuk menjadi ketua DPR itu kan nanti dihitung akumulasi kemenangan suara partai sekota Lubulingga. Misalnya kalau Golkar jumlah kursinya terbanyak dan jumlah suaranya terbanyak, itu otomatis secara undang-undang kursi ketua DPR ini ke kader Golkar yang ada. Nah, persoalan pemilihannya itu kembali ke mekanisme internal Partai Golkar. Nah, nanti dihitung tingkat paling banyak strukturnya. Biasanya yang prioritas itu adalah ketua, sekretaris maupun bendahara. Kalau di antara 3 ini ada yang jadi DPR-nya. Itu diusulkan kepada provinsi maupun ke DPP Partai Golkar. Jadi kalau untuk kursi sendiri dari internal Partai Golkar di Lubulingga ini berapa kursi, Bang? Sekarang 5 kursi. Wow. Ya,
5 kursi sama dengan Gerindra sama dengan PDIP. Oh iya. Yang membedakannya kenapa Golkar jadi ketua DPRD Kota Lubuk Linggau karena deposit suara Golkar berlebih. Oh, overload. Ya, suara ya, suaranya. Kalau kursinya sama ini. Golkar, Gerindra, PDI sama 55. Oh, 55. Tapi secara hitungan suara Golkar mempunyai lebih dari Gerindra. Jadi kursi ketua DPR-nya jatuh kepada Golkar. Oh, kalau nggak salah Pak Haji Rudi Wijaya ya? Ya. Untuk yang sekarang ya. Satu partai itu kan, Mas? Satu partai. Senior kan? Beda dapil. Ketua Golkar kita. Ya. Ketua Golkar. Belum masuk podcast ya, Bang? Boleh lah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Soalnya itu kan beliau sudah kita mau hubungi juga kan. Iya, udah menghubungi ke podcast kita juga kan. Tapi beliau masih ada kesibukan katanya, Ya. Bang. Tapi kalau misalkan Bang Rodi itu jadi wali kota Lubuk Linggau, misalkan Bang Rodi itu jadi ketua wali kota, Bang Renaldi berarti bisa di posisi menjadi ketua DPR kah, Bang? Itu balik ke mekanisme internalnya lagi. Ya, itu dirapatkan di internal Partai Golkar, diusulkan kepada provinsi, Golkar provinsi maupun terakhir SK-nya DPP Partai Golkar. Ke Bapak siapa? Erlangga Hartarto. Mas Gibran. Beliau lah yang menentukan nanti siapa yang layak untuk menduduki kursi ketua DPR setelah ketua Golkarnya berhalangan gitu. Kalau kita sih Bang Renaldi ya harus mewakili banget doanya aja. Iya. Kayaknya 5.000 kayaknya, Bang. 5.000 suara kayaknya. Amin. Kalau 3.000 kayaknya lebih lah, 5.000 lah. Insyaallah kalau dukungan kawan-kawan podcast IH ini maksimal, insya Allah bisa merubah suara kita kan. Amin. Jangan lupa pilih nomor. Boleh kampanye share. Boleh. Ya, silakan teman-teman, jangan lupa coblos nomor 2 di Partai Golkar dapil 1 dan 2. Bang Renaldi. Nama lengkap Bang apa, Bang? Rinaldi Effendi SP. Renaldi Effendi SP. SP itu sarjana pertanian. Pertanian. Sangat bermasyarakat. Iya. Dari akar rumput sampai wah, bukan. Bahaya. Jadi berarti kampusnya kemarin di mana, Bang? Kampus saya dulu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Nah, dulu Stiper namanya. Stiper itu cikal bakalnya Unmura yang sekarang ini. Oh. Kampusnya dulu di Lapang Merdeka itu. Oh. Di Sukos. Sukos. Itu. Mungkin ini hijrah masih kecil lah. Masih ngusan. Tahun 99 kuliah. Saya baru 1 tahun. Belum lahir 99. Belum lahir, baru 1 tahun. Aduh. Kampus kita itu di Sukos lapangan di Agung. Iya, dulu kan lapangan Merdeka dulu. Iya. Itu kan lapangan Merdeka. Sekarang sudah jadi Masjid Agung. Masjid Agung As-Salam. Seiring waktu berkembang, jadilah Unmura ini sekarang. Universitas Musirawas. Kalau dari teman-teman pergerakan sendiri nih, Bang, apakah mereka sudah sering main ke rumah kah? Alhamdulillah ya, karena kita selama ini cukup familiar dengan kawan-kawan wartawan, dengan kawan-kawan pergerakan. Alhamdulillah sekarang mendapat respon yang positif dari mereka. Ya, karena mungkin bisa dihitung dengan jari kelompok pergerakan ini yang mau bertarung di politik. Gitu. Iya, benar. Hampir mayoritasnya kita di dunia pergerakan ini lebih mengarah kepada dunia penyelenggara pemilu. Iya, benar. KPU, Bawaslu yang itu relatif tantangannya lebih ringan, lebih berat. Nah, jadi ya yang untuk bertarung di kompetisi caleg ini ya bisa dihitung lah kawan-kawan dari pergerakan GMNI, dari PMII maupun HMI bisa dihitung lah dari yang bisa mau ikut bertarung di Pileg 2024 ini. Nih, Bang, kalau untuk harapan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau gimana, Bang? Khususnya dapil 1, Barat 1 Barat 2 nih, Bang. Ya, harapannya kepada masyarakat umumnya dapil 1 Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Barat 2 dan juga khususnya untuk kaum milenial, anak-anak muda. Artinya mereka DPRD Kota Lubuk Linggau ini adalah perwakilan masyarakat secara umum. Iya. Mereka harus pandai melihat apa nilai-nilai apa yang dibawa oleh calon yang ada ini. Karena menjadi anggota DPR ini tidak cukup dengan hanya modal muka tampan, tidak cukup dengan hanya modal
baligo besar, kecantikan dan hias permata, artinya harus ada nilai perjuangan yang dibawa, gagasan, visi kebangsaannya apa, visi keumatannya apa gitu kan. Nah, jangan sampai ya tentu visi keumatan dan kebangsaan ini dilatar belakangi oleh track record mereka suatu berproses dari mulai kader dimanapun dia berada. Jadi kita jangan sampai terkecoh membeli kucing dalam karung bahasa waduh. Nah, makanya itu masyarakat jangan sampai terkecoh kalau mereka nggak kembali lagi ya walau bisawab kalau terpilih kan. Benar. Iya. Terus kalau masyarakat nanti ada orang dewan terpilih ini diundang nggak hadir ya jangan berkecil hati. Gitu. Iya. Nah, diundang di tempat kemasyarakatan sosial nggak hadir ya jangan berkecil hati karena memang masyarakat dan anak muda tidak mempelototi track record yang bersangkutan. Iya. Oleh karena itulah khususnya kita menghimbau anak muda ini melalui podcast IH dan kawan-kawan ini bisa memberikan filter politik kepada kaum milenial, anak muda agar memberikan pendidikan politik yang bagus kepada mereka, jangan sampai salah pilih calon DPR ini. Karena kalau salah pilih ya 5 tahun lagi kita memilih ulang. Ya, menunggu lagi. Gitu. Itu pun kalau benar milihnya Bang. Ya. Kalau nggak benar? Kan masalahnya itu kan yang cantik-cantik agak susah dihubungi. Iya. Kan? Kayaknya sorry masih banyak jadwal segala macam. Iya. Kayaknya perlu ditantang nih caleg-caleg gini ya. Iya. Ya, kalau perlu ini IH dan kawan-kawan bisa adakan debat kontestasi caleg. Gitu kan. Wah, ya kita bisa lihat. Boleh. Kita bisa lihat skill, wawasan, visinya apa. Jangan sampai ya seperti lagu Iwan Fals. Apa tuh? Yang mana tuh? Duduk, diam dan duit gitu kan. Iya. Apalagi sampai kalau misalkan calegnya bilang berapapun akan saya berikan. Nah, itu kan. Nah, kan nanti kan Anda sudah saya bayar dulu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan, jadi benar-benar memilih calon legislatif yang punya gagasan, punya visi dan misi, punya peran untuk masyarakat dan juga punya peran untuk Indonesia. Bolehlah kita tantang. Jadi, ya coba saya mendorong kawan-kawan pergerakan, kawan-kawan pegiat demokrasi untuk mengadakan debat caleg di kampus. Sekarang kan boleh. Boleh Bang. Debat di kampus ini menggali skill, menggali visi, menggali wawasan yang ada tentang visi bercaleg ini. Jadi anggota DPR ini jangan sampai ya kualitas. Kalau calegnya nanti yang jadi ini ya rata-rata jam terbangnya sedikit minim ya otomatis kualitas perda kita juga minim dan juga penganggarannya juga nanti lemah. Penguatan sendi-sendi sosial masyarakatnya juga lemah gitu. Benar. Nah, apalagi untuk mempertikan anak muda. Mungkin anak muda untuk urusan kesekian lah katanya. Iya. Yang penting urusannya jalan terus sudah. Yang penting Bali dulu nih modal saya nih. Aduh. Gitu hijrah. Mudah-mudahan kita bisa Bang. Nanti mudah-mudahan dengan izin Allah dan juga kawan-kawan semua kita bisa mengadakan debat lah ya. Jangan fasilitasi dialog. Jangan hanya ada debat capres, debat kepala daerah, debat caleg juga ada dong. Iya harus. Karena lebih dekat kepada masyarakat sih. Legislatif. Pelopor kayaknya dari Indonesia ini belum ada di daerah lain kayaknya. Debat caleg wilayah ini itu kayaknya belum pernah dengar sih. Tapi risetmu belum ngeriset sampai ke situ. Udah. Luar biasa. Ini memang tukang riset deh. Ya, jadi bisa nanti dari komunitas pergerakan PMI Kota Lubuk Linggau mengundang kontestan caleg dari partai A, partai B, partai C. Iya. Itu nggak apa-apa. Ini pembelajaran demokrasi bagi kita dan juga memberikan pendidikan politik bagi anak muda yang ada dan masyarakat terus luasnya gitu. Iya. Karena masyarakat Lubuk Linggau juga perlu diberikan edukasi ya Bang ya. Ini kan ide Bang Renaldi ini kan luar biasa nih. Iya. Nah, anak muda tuh seperti ini ternyata. Ya kan memberikan punya kreativitas, punya ide dan gagasan yang luar biasa yang harus kita angkat. Betul ini. Jangan calegnya enggak ngerti politik lagi. Wah, Rehan itu. Aduh. Ada
beberapa oknum ada tuh. Ada beberapa oknum yang gitu, cuman ya balik lagi sih. Kita kemarin itu Bang, udahlah kita udah ngabarin kan, biar main ke sini. Kayaknya katanya kalimatnya terlalu normatif, dia bilang kan. Bisa nggak untuk ngobrol-ngobrolnya nanti aja di belakang kamera. Wah, itu kan jadi repot, disayangkan itu. Kalau ngobrol di belakang kamera nanti fitnah, gosip. Wah, belakang itu kan gosip namanya. Bener. Apalagi kalau main sudah di dapur, Bang. Dapur ada mejanya juga kan. Justru keterbukaan itu adanya ketika di depan kamera. Iya, benar sekali. Karena di pusat juga banyak kan yang mengadakan, kayak contohnya salah satu platform YouTube Najwa Shihab kan selalu mengadakan seperti itu. Bener. Di Lubulinggo juga kayaknya ya kita perlu ya. Silakan kalau perlu taruh komen di sebelah sana. Iya. Bismillah kita adakan, Pak ya. Hak masyarakat untuk mendengarkan para wakilnya. Para wakil rakyat. Oke lah, tepuk tangan dulu lah dong untuk obrolan kita pada hari ini. Iya, sangat luar biasa. Berdaging sekali, Pak. Iya. Mudah-mudahan Bang Renaldi bisa tersampaikan hajatnya. Amin. Kayaknya sudah dipanggil kayaknya nih. Amin. Apa ya bilang itu ya, sudah ada dengar ayo kayak gitu kan. Amin. Nomor satu nanti kursinya coblos nomor 2. Oh bisa. Kampanye kan boleh. Langsung ke situ. Nah, kita langsung masuk ke closing statement. Jadi closing statement ini kita memberikan seperti gagasan atau motivasi untuk anak muda biar lebih terbuka lagi. Ya kan? Nanti boleh closing statement dari Ibnu dulu, terus dari aku, penutup dari Bang Renaldi. Oke, siap. Oke, kalau closing statement dari saya, terus belajar politik dan melek akan politik, karena kalau kita tidak melek politik nanti kita akan dipolitisasi. Wah. Iya, benar. Oke, dan closing statement dari aku seperti apa yang kata Bang Renaldi bilang tadi, sudah waktunya anak muda memberikan dan mempertanyakan gagasan bagi para calon legislatif. Wis, biasa. Dan closing statement penutup dari Bang Renaldi. Ya, untuk warga yang ada di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 dan Barat 2, Dapil 1 Kota Lubuk Linggau, harus buka mata, buka pikiran dan hatinya untuk memilih calon-calon DPRD Kota Lubuk Linggau yang ada ini. Jangan sampai kita salah memilih untuk kesekian kalinya. Dan untuk anak-anak muda, teruslah berjuang karena perjuangan ini tidak ada hentinya sampai kita benar-benar merasakan nilai-nilai perjuangan itu ada di tengah-tengah masyarakat Kota Lubuk Linggau. Luar biasa. Sekali lagi Pak, jangan lupa coblos nomor 2 Partai Golkar Dapil 1 2 Kota Lubuk Linggau. Luar biasa. Orang Jawa. Orang jadi jubir. Iya, jubir. Oke, closing sudah? Oh ya, terima kasih Bang. Oke, Jerak. Oke, mampir datang ke sini. Sama-sama. Dan langsung silakan Ibnu di closing. Oke, closing dari kita selaku tim dari IHA Kreatif. Di mana suara pemuda berkumpul, di mana pemuda berkumpul, disitulah suara pemuda digaungkan. Tetap like, comment, dan share YouTube IHA Kreatif. Sampai jumpa lagi di Kusur. Apa tuh? Gudang Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang.